Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hadaratil masyayikh wal asatidzah al-aizza dimaizukum, para sesepuh pinesepuh, khususnya Ibu Sinta Nuri Abdurrahman, Ibu Wiwi Maftuh Basuni, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Saiful Mujab Kakanwil Kementerian Agama DKI dan segenap pejabat yang hadir pada malam hari ini, khususnya keluarga besar dari Al-Maghfurlah wal Marhum Kiai Haji Musleh, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya para tamu undangan sekalian yang terhormat. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan saya pada malam hari ini bisa ikut hadir memperingati haul hari wafatnya Kiai Haji Musleh. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang terhormat, pada waktu haul Kiai Musleh di Purwokerto, saya menanyakan dan saya jawab sendiri karena tidak ada yang jawab. Saya tanyakan mengapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya, tapi penerusnya seperti Kiai Musleh ini kok tidak diperingati hari lahirnya, tapi hari wafatnya. Kanjeng Nabi sebagai pemimpin tinggi, kiai-kiai seperti Kiai Musleh meneruskan perjuangan. Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya, Maulid Nabi. Kiai Musleh diperingati hari wafatnya. Apa Pak Imam Parikesit ini tidak tahu hari lahirnya Kiai Musleh? Saya kira bukan karena itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahirannya menandai zaman. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum. Sementara kiai-kiai, apalagi ustadz, itu tidak. Jadi kita mengadakan haul, peringatan, penghormatan kepada kiai, kepada penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah sudah jelas bahwa almarhum memang konsisten
di dalam mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah di dalam berkhidmah kepada masyarakat, kepada umat. Istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Istiqomah di dalam mengagungkan Allah Ta'ala. Istiqomah dalam menebarkan rahmat kepada alam semesta. Sebab kita tahu, survei membuktikan banyak yang asalnya itu kita gadang-gadang ini dari ustadz akan menjadi kiai, dari kiai akan menjadi wali, belum jadi wali sudah pindah profesi, maklaran apa-apa gitu. Jadi tidak ada khaul, peringatan untuk yang bersangkutan tidak ada, karena sudah tidak konsisten lagi, tidak istiqomah. Karena itu kiai-kiai penerus perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikhauli seperti Kiai Muslih ini, saya yakin inilah waliullah. Kenapa? Karena konsistensi. Wali itu cirinya adalah istiqomah. Bukan pandainya, bukan terkenalnya, bukan apa-apanya, tetapi istiqomah. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqomah dilaksanakan. Kiai Muslih tidak hanya sembayangnya, tidak hanya tahajudnya, duhanya, tetapi bagaimana dia berjuang. Beliau berjuang, beliau ikut menata Departemen atau sekarang Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Beliau ini sangat barokah waktunya, umurnya barokah sekali. Umur barokah itu banyak. Ada Imam Nawawi, itu berapa umurnya? Hanya 40, 45. Allah yarham Kiai Wahid Hasyim, berapa umurnya? Beliau sudah melakukan hal-hal yang luar biasa banyaknya. Kiai Muslih itu apa yang tidak dilakukan? Tidak hanya pendidikan saja. Ini salah satu sama Pak Imam Pali Kesit dan saudara-saudaranya, jaga ini. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini asalnya, salah satu asal daripada Kiai Muslih. Kembali kepada yang saya katakan tadi, mengapa saya yakin Kiai Muslih ini waliyun min auliyaillah? Karena salah satu ciri daripada waliullah adalah istiqomah. Kita sebetulnya semuanya ini berpeluang untuk menjadi wali semua. Untuk menjadi wali itu cuma dua persyaratannya. Yang pertama, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istiqomah. Yang pertama kita semua sudah, karena kita berpancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Istiqomah ini, tinggal istiqomah saja. Kalau kita semua bisa istiqomah, kita wali semua. Wali dalam pengertian Quran, bukan wali dalam pengertian DKI. Karena wali dalam pengertian DKI ini gubernur maksudnya. Nggak tahu ini tafsir dari mana.
Ciri-ciri dari wali itu dia tidak mempunyai rasa takut dan tidak punya rasa susah. Saya kenal pribadi alhamdulillah dengan Kiai Muslim. Saya dikenalkan oleh saudara saya Abdurrahman Wahid, saudara saya Fahmi Saifuddin, Allah yarhamhumah, Allah yarhamhum. Beliau tidak ada kekhawatiran, tidak punya kesedihan, tidak punya. Sementara kita ini khawatir terus, susah terus. Ini nanti pilpres bagaimana? Khawatir, takut. Ini nanti bagaimana? Takut, serba takut. Tapi kalau wali tidak. Jadi kita kalau mau menandai wali atau tidak, gampang. Kita takut-takutin. Kalau dia takut, bukan wali gitu aja, gampang. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Saya kalau enggak di Jakarta, saya enggak dalil biasanya. Karena ini di Jakarta jadi saya dalil segala macam. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim balahum yahzan. Perhatikan, wali-wali Allah itu tidak mempunyai takut. La khawfun alaihim balahum yahzan. La khaufun alaihim itu artinya dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Mungkin ada rasa takut tapi tidak sampai menguasainya, sampai mempengaruhi perilakunya. Ada orang yang takut sedemikian rupa sampai mempengaruhi pribadinya, mempengaruhi akhlaknya. Takut tidak makan lalu nyopet. Takut tidak bisa memberi makan anak cucunya sampai 7 turunan, ya korupsi. Takut kalah pilkada, macam-macam lah itu. Tapi la khaufun alaihim, wali tidak pernah dikuasai, ditaklukkan oleh rasa takut. Walahum yahzanun, tidak pernah susah. Kiai Muslim tidak pernah susah. Dan zaman yang seperti ini perlu sekali kita itu mempunyai seperti itu. Tidak takut, tidak susah. Kita syaratnya 2, kita tinggal 1 tok. Syaratnya 2, tinggal 1. 1 itu adalah istiqomah. Kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan kita istiqomah sebagai hamba Allah Ta'ala. Kita akan menjadi wali. Inna awliya, awliya itu jamaknya wali. Wali itu kalau tafsir konvensional biasa diartikan kekasih atau penolong. Jadi kalau aulia Allah itu kekasih Allah, penolong Allah. Atau dibalik, orang yang ditolong Allah. Saya mempunyai makna orisinil dari saya. Jadi ini akan saya patenkan. Karena saya kira belum ada yang memaknai seperti saya. Wali yang jamaknya aulia, saya artikan dalam bahasa Jawa itu bolo. Bolo. Mungkin bahasa Indonesia sekutu. Bolo itu lawannya musuh. Kalau Anda sekalian
Mukmin, saya mukmin, Anda bolo saya. Wal mu'minuna wal mu'minut ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau kita walinya Allah, artinya kita bolone Gusti Allah Ta'ala. Karena bolonya Gusti Allah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak merasa takut siapa-siapa. Wong bolonya bupati gitu saja sudah luar biasa, apalagi bolone Gusti Allah. Saya memaknai bolo ini karena ada hadis yang menyatakan barang siapa berani-berani dengan waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Jadi ini idiom perang. Wali itu idiom. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Meskipun syaratnya cuma 2 dan kita sudah punya 1, mengapa kita sulit meniru Kiai Muslim? Karena itu yang 1 ini istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Punya duit, tidak punya duit, yang disembah Allah Ta'ala. Di rumah ataupun di gedung sekolahan ataupun di terminal, Tuhan tetap Allah. Di musola, Tuhannya Allah. Di masjid, Tuhannya Allah. Di ruang sidang yang terhormat, Tuhannya juga Allah. Ada pemilu, Tuhannya Allah. Tidak ada pemilu, Tuhannya juga Allah. Bukan kalau di musola Tuhannya Allah, tapi kalau di pasar Tuhannya untung, keuntungan. Maka ketika di pasar enak saja dia ngibuli orang. Kulaan cuma 200 mengatakan kulaannya 350. Kenapa? Karena Tuhannya sudah tidak Allah lagi. Tuhannya adalah Bati dalam bahasa Jawanya. Ketika dalam keadaan normal Tuhannya Gusti Allah, tapi pada waktu punya kepentingan, maka Tuhannya beralih kepada kepentingan itu. Ketika tidak ada pemilu, tidak ada apa-apa. Tuhan yang menyuruh kita untuk baik dengan saudara kita, kita lakukan. Kita ingat Allah. Allah menyuruh kita baik dengan sesama. Allah menyuruh kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Masih ingat semua itu. Tapi begitu ada pemilu, ini semua terlupakan. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilupakan semua. Tertutup dengan kepentingan yang lebih mendesak menurut dia. Ini yang namanya tidak konsisten. Memang sulit konsisten itu, memang paling sulit. Istiqomah, makanya menjadi bolo atau sekutunya Allah kalau orang itu bisa istiqomah ya. Kiai Muslim mulai berjuang sejak zaman revolusi sampai zaman kemerdekaan. Bayangkan, beliau kawannya Kiai Wahid Hasyim, juga kawannya Gus Dur, kawannya Kiai Ilyas dan putra-putranya Kiai Ilyas, kawannya Pak Saifuddin dan putra-putranya Pak Saifuddin, masih konsisten terus
menebarkan kebaikan kepada sesama. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dari masa ke masa. Apa kira-kira kiatnya itu? Orang kok bisa istiqomah seperti itu? Menurut saya, kiat yang paling ampuh untuk kita bisa menjadi orang yang konsisten istiqomah adalah kesederhanaan. Ini yang orang Indonesia sudah banyak yang tidak memiliki lagi. Sederhana itu tengah-tengah. Dalam bahasa Jawa sakmadya. Kita itu sudah kesulitan untuk berbuat sederhana. Padahal ini leluhur-leluhur kita, mulai dari nabi-nabi sampai wali-wali sampai kiai-kiai zaman dulu itu ciri khasnya adalah kesederhanaan. Tidak berlebih-lebihan. Kita itu nun sewu suka berlebih-lebihan karena tidak membiasakan sederhana. Sederhana itu di tengah-tengah begini. Dan ini ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena sederhana ini salah satu yang paling penting untuk menjadikan kita bisa istiqomah. Orang yang berlebih-lebihan, saya bahasa Jawanya saya kila nih, tidak akan bisa istiqomah. Adil kan tidak bisa. Orang yang berlebih-lebihan tidak akan bisa adil. Karena itu anak-anak saya selalu saya beritahu, kamu jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Hiduplah sederhana dalam segala hal, jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Makan, minum, silahkan, kulu wasrabu, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sampai dalam beragama tidak boleh, hulu itu tidak boleh. Karena berlebih-lebihan ini membuat kita tidak bisa bersikap adil sejak dalam pikiran. Apalagi kalau berlebih-lebihan dalam menyintai ataupun membenci. Orang yang menyintai kekasihnya, sampean omongi, sampean tausiai, sampean mau idzah hasanai, tidak akan didengarkan. Apalagi sampean ejek, tambah enggak. Masa begitu kamu cinta itu gimana? Hidungnya pesek gitu loh. Dia pasti akan menjawab, kamu itu tidak tahu, pesek itu bermacam-macam. Ada pesek yang berseni. Ini kasih saya ini pesek yang berseni. Tidak bisa. Apalagi benci. Orang kalau sudah benci berlebih-lebihan, itu hilang akalnya, Kalau sampean benci ke saya mengatakan 2 kali 2 4, akan sampean salahkan juga. Akan sampean salahkan. 2 kok kali 2 kok 4. Lah berapa? 5 kurang 1. Pokoknya nggak sama saja dengan saya. Karena berlebih-lebihan. Menyintai berlebih-lebihan, benci berlebih-lebihan. Sekarang Anda bisa lihat itu di medsos di mana-mana itu.
Orang pinter-pinter tapi tidak gunakan pinternya sama sekali. Hilang akalnya semua. Diberi sesuatu yang objektif juga tidak bisa menerima. Karena yang dilihat bukan makol lagi, tapi mangkol. Dulu itu orang melihat makol. Unzur makol, wala tanzur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakannya. Jangan lihat orangnya. Itu sekarang nggak payu, nggak berlaku. Sekarang lihat orangnya dulu. Orangnya dulu. Malah sekarang sudah orangnya saja sudah tidak ada sekarang ini. Yang ada cuma cebong sama kampret. Sudah tidak ada manusia sekarang ini. Yang bisa berpikir dengan jernih itu hanya manusia. Yang dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam itu manusia. Bukan cebong, bukan kampret, bukan curut, bukan ular, bukan buaya darat, bukan. Tapi manusia. Walaqad karramna. Jadi sebetulnya kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin tetap dimuliakan Allah taala, mudah sekali. Kita tetap jadi manusia saja sudah. Sudah cukup dengan jadi manusia, tetap jadi manusia saja. Sudah. Enggak usahlah kepengen jadi yang macam-macam. Tapi syaratnya ya sederhana. Sederhana. Kalau kita sederhana, berpikir kita jadi jernih, tengah-tengahan. Bisa pikiran kita bisa jernih. Kalau berlebih-lebihan, tidak akan bisa. Para hadirin sekalian yang terhormat, saya itu kalau ke Jakarta di sini kebetulan ada Kiai Musleh di sini, saya selalu dibawa kalau tidak oleh Gus Dur ya oleh Dr. Fahmi, Allah yarhamhu. Itu hanya melihat saja saya sudah mendapat ilmu banyak dari kesederhanaannya, dari sikapnya kepada anak-anak muda, sikapnya kepada orang yang lebih tua. Itu luar biasa. Kesederhanaannya itu yang luar biasa. Jadi kalau orang ketemu Kiai Musleh nggak akan tahu kalau beliau ini seorang pejuang, seorang kiai besar, seorang pendidik. Jangan bisa melihat. Wah, ini terlalu gagah, putranya ini Imam Parikesit terlalu gagah. Beliau enggak, sederhana. Anak muda ngomong didengarkan dengan penuh perhatian. Orang nggak begitu pintar ngomong dengan beliau, beliau sudah tahu apa yang diomongkan, didengarkan dengan. Sekarang ini orang yang memanusiakan manusia seperti itu sudah jarang. Mempertahankan kemanusiaannya saja sudah jarang, apalagi memanusiakan manusia. Beliau ini memanusiakan, tidak pandang bulu. Asal dia manusia dimuliakan karena Allah memuliakan manusia. Silahkan Anda tanya kepada mereka yang mengalami berjumpa dengan almarhum. Saya di sini itu dibawa, kalau tidak dibawa Gus Dur sama Dr. Fahmi, itu kan nggak ada yang tahu saya ini siapa ya. Saya terkenal kan baru-baru saja. Dulu itu dandanan. Itu Kiai Musleh sama. Dia memperhatikan omongan saya,
dan mendengar omongannya Gus Dur sama. Saya lalu membayangkan, jadi ini tokoh kiai, kalau ingin tahu tokoh kiai penerusnya Kanjeng Nabi, kalau kita melihat perilakunya, kita akan membayangkan kalau kiainya saja kayak begini, kayak apa Kanjeng Nabi itu. Kalau kita ingin melihat orang baik, kita naikkan ke atas. Ini kok ada orang kok baiknya begini, lalu Nabi Muhammad itu kayak apa? Padahal ini cuma setetes dari samudra Nabi itu. Ini sudah begini. Makanya saya selalu wanti-wanti kepada orang-orang yang sudah terlanjur disebut sebagai pewarisnya Nabi. Mohon maaf ini. Saya selalu wanti-wanti, mbok tolong orang-orang awam itu dikasihani. Mereka mungkin tidak sempat atau waktunya sudah terlambat untuk mempelajari firman-firman Allah sendiri. Tolong jangan disuruh melihat kitab suci langsung. Jangan suruh mereka melihat Quran sendiri. Tapi Anda yang bisa baca Quran, yang paham Quran, tolonglah mereka dengan cara melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tampilkanlah perilaku Qurani. Mereka yang tidak sempat mempelajari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong sampean tampilkan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya orang-orang awam ini bisa melihat, oh begitu itu. Oh begitu itu ajarannya Kanjeng Nabi. Oh itu dawuhnya Allah itu. Jangan dibikin bingung. Jangan dibikin bingung. Kanjeng Nabi ke barat, sampean ke timur. Padahal sampean sudah kadung disebut pewarisnya Nabi. Ini kan repot nanti mereka ini. Ini pewarisnya Nabi kok. Nabi ke barat, dia ke timur. Nabi lembut, kok dia kasarnya kayak gitu. Nabi sering mendoakan baik kepada orang, kok dia sering melaknat orang. Ini malah bingung. Masyarakat itu bingung. Tolonglah Anda yang tahu Nabi, bantu mereka-mereka itu supaya bisa melihat Anda dan kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, karena Anda sudah terlanjur disebut warisnya Nabi. Ini saja permintaan saya. Seperti apa yang ditampilkan oleh Kiai Muslih yang pada malam hari ini kita peringati wafatnya yang ke-20. Beliau itu menampilkan apa yang beliau paham dari Quranul Karim. Beliau tampilkan dalam kehidupannya apa yang beliau pahami dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanusiaannya, kasih sayangnya, memanusiakan manusianya. Itu kita jadi melihat itu, kita yang nggak begitu paham Quran itu sudah, oh ini ya kira-kira ini perilaku Quran ini seperti ini. Kita yang tidak begitu sempat mempelajari biografinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah terpercik sedikit. Oh ini, itu akan lebih efektif untuk mengajak saudara-saudara kita daripada kita pidato seperti ini, pidato seperti saya ini. Pidato seperti ini sampean bisa sambil ngantuk, bisa sambil macam-macam. Tapi kalau
melakukan sesuatu yang sesuai ajaran, mungkin tidak terlalu banyak kata-kata, tidak terlalu banyak pidato, tak tidak banyak tausiah. Orang sudah mudah melihatnya. Saya kira saya sudah bicara hampir 1 jam. Nanti saya kira terlalu panjang saya ngomong, nanti terlalu menyita waktu jenengan. Ini orang Jakarta, bukan, kalau saya di daerah enggak pakai begini ini, enggak pakai basa-basi begini. Ini orang Jakarta itu orang sibuk semua, orang sibuk. Kalau Purwokerto ini enggak begitu sibuk ini, jadi akan mendengarkan semalam suntuk ya enggak apa-apa. Tapi orang-orang Jakarta ini ditunggu pekerjaan segala macam. Ya, saya harus mempertimbangkan itu semua, sehingga inti daripada yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita contoh kesederhanaan dari Kiai Muslim. Kesederhanaan. Saya tidak meminta Anda yang lebih tinggi dari sederhana. Yang namanya zuhud sekarang tidak ada. Ada satu Kiai Husain dari Cirebon itu bikin buku tentang Gus Dur, judulnya Zuhud. Jadi dari Gus Dur terus dikembangkan oleh beliau untuk mengajak orang zuhud. Saya bilang sama Kiai Husain, tidak akan laku ini bukumu. Buku sampai tidak akan laku. Wong zaman kayak gini kok ngajak orang zuhud itu gimana? Orang lagi suka-sukanya sama dunia kok diminta zuhud. Orang lagi suka-sukanya duit kok disuruh jangan terikat duit. Tidak laku buku ini. Wong sekarang itu yang orang yang paling terhormat itu yang punya duit kok. Sampai percaya apa nggak percaya? Sampai punya duit, yang menghormati sampai banyak sekali. Punya ilmu atau tidak? Sederhana sajalah, tidak usah zuhud. Zuhud itu sudah terlampau tinggi buat kita zaman yang sudah melewati kiamat ini. Konon kiamat 2012 lah, ini sudah 2019, sudah kelewatan makhluk yang. Jadi sederhana saja, kayak Kiai Muslim. Kesederhanaan Kiai Muslim itu yang membuat beliau tetap awet muda, membuat beliau itu bisa melakukan sesuatu yang tetap objektif, keadaan kayak apapun tetap istiqomah. Ini saja inti dari yang ini. Saya sudah gembolkan ini sejak hal pertama Gus Dur. Saya masih ingat. Saya ngajak orang-orang untuk melakukan gerakan sederhana. Pada waktu itu semuanya menyambut, setuju, semuanya ikut. Ternyata habis upacara kalau sudah minimal sederhana di dalam berpikir untuk menjaga jangan sampai akal kita hilang. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, khususnya Pak Imam Paling Kesit dan seluruh keluarga, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kalau sampean kurang banyak omongan saya ini, silahkan baca bukunya. Lihat bukunya, lihat sendiri. Saya ngedobos apa tidak, itu sampean baca nanti. Bukunya Mas Arfi itu, sampean baca. Ini dibagi apa enggak nanti? Akan dibagi, dibagi sudah. Jadi abaikan omongan saya, perhatikan apa yang ada dalam buku itu. Saya kira demikian.
kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang doa saya ini ada Kakan Wil yang lebih baik. Mari kita berdoa. Apa enaknya doa apa enaknya? Saya itu orang yang tidak biasa memutuskan sendiri, selalu rembukan sama orang. Saya kalau mau ngimami juga saya bilang sama makmum, baiknya ini ayat suratnya panjang apa pendek, sabihis sama hal ataka apa kulhu sama inna atau inna. Suara terbanyak itu yang akan saya pakai, jadi pakai voting saya kalau mau jamaah itu. Sekarang juga gitu, enaknya doa apa? Saya itu heran, kita itu suka musyawarah, tapi kalau diajak musyawarah itu ketawa tok itu. Heran deh. Kita mau doa untuk diri kita sendiri, apa untuk lingkungan kita juga, keluarga kita, apa juga untuk Indonesia. Kalau untuk semuanya itu supaya pendek, ya untuk Indonesia saja, ya kan? Karena kita semua orang Indonesia. Jadi Indonesia baik, berarti kita baik. Kalau kita doakan diri kita, saudara kita, keluarga kita, bangsa kita, kadoan terlalu lama dongane. Kalau Indonesia dan bangsa Indonesia kena semua. Gimana, setuju? Nah ini itu saya itu gitu. Jadi kalau setuju, mari kita doa untuk Indonesia. Maunya supaya Indonesia kayak apa? Enggak. Kadang-kadang baiknya Indonesia itu kita bermacam-macam itu. Menurut saya Indonesia yang baik itu kalau kepala negaranya noyo. Kalau sini, kalau saya sih suto. Piye enaknya, enaknya. Gimana Pak? Itu yang sepuh-sepuh itu gerundel mau doa apa mau nambahi tausiah ini. Jadi pokoknya kita doa untuk Indonesia yang baik menurut Allah apa yang menurut kita? Menurut Allah ya. Ya itu saja. Itu yang ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sudah mendengar. Bahkan sebelum kami ucapkan, Engkau sudah tahu apa yang kami minta. Kami minta Indonesia dan bangsa Indonesia Engkau lindungi, Engkau kembalikan rahmat-Mu kepada Indonesia dan bangsa Indonesia. Kembalikanlah akal sehat kepada kami, kepada bangsa kami, kepada masyarakat kami, rakyat kami, pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah pencerahan kepada kalbu dan akal pikiran pemimpin-pemimpin kami agar tahu mana yang manfaat kepada umat, kepada masyarakat, kepada rakyat, dan mana yang madarat dan tidak berguna bagi masyarakat, umat, dan rakyat Indonesia. Ini yang kita minta ya Allah, dengan barokah Ummul Kitab. Al-Fatihah. Saya sangat yakin Allah tidak hanya mendengar
tapi mengasihi Anda sekalian, mengabulkan permintaan Anda. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiyin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.